Ini kan akan terjadi 10 tahun ke depan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, puji Tuhan saya bisa sudah kembali ke Indonesia ini ya. Angka sehat. Sekarang Thomas plananya go internasional. Kelas udah ekspor impor. Rambut juga kelas impor. Makanya hanya rambut disisakan di tengah. Pak Daud, saya mau membuka pembicaraan. Pak Daud kan pernah bicara nih tentang seperti apa prediksi bahwa untuk beli perak. Sekarang ada perak batangan dan sedang laku keras Pak Daud. Nah, gimana nih kelanjutannya Pak Daud? Jadi harusnya yang jual perak laku keras harus ngasih komisi saya dan Thomas 2%. Siap Pak Daud. Ya Pak Daud, sekarang jadi banyak yang cari perak atau Thomas? Iya Pak Daud, sekarang beritanya di media sosial kan perak batangan sudah keluar Pak Daud ya. Perak batangan sudah keluar, harga juga menjanjikan sekali Pak Daud. Apakah itu memang nanti kedepannya akan menggantikan posisi emas? Padahal kan ibu-ibu kan lebih suka emas Pak daripada perak. Ini kan akan terjadi 10 tahun ke depan. Jadi kedepannya 10 tahun ke depan ini fenomena perak akan lebih menguasai daripada emas ya Pak Daud? Tidak. Jadi untuk alternatif saja Pak Daud ya. Alternatif karena nanti emas nanti yang dipakai kandungannya hanya kira-kira 30 sampai 35%. Oh, berarti yang bukan 18 karat gitu Pak Daud ya? Nanti yang dipakai campurannya banyaknya dari perak dan tembaga. Oh. Tapi unsur perak lebih banyak. Lebih banyak Pak Daud ya? Karena 10 tahun ke depan banyak orang yang suka warna emas ke silveran. Oh, berarti lebih suka seperti emas putih Pak Daud ya? Kedua, nanti banyak komponen elektronik, otomotif, nanti banyak yang memakai kandungan emas. Oh, termasuk kendaraan otomotif Pak Daud, pakai emas? Perak. Perak, oke. Ya, jangan-jangan handphone juga pakai perak. Perak untuk alternatif pengganti emas. Oke. Ini tapi emas tetap safe haven. Oh, emas tetap nomor 1 Pak Daud ya. Perak ini kan investasi bagi mereka yang uangnya cukup pas-pasan. Apakah emas juga apakah menurut prediksi Pak Daud nanti perak bakal jadi akomodatif negara untuk menyimpan perak untuk mata uang atau enggak Pak Daud? Cenderungnya nanti banyak untuk kebutuhan produksi untuk otomotif, elektronik, dan alat-alat lainnya termasuk alkes. Oke. Wah, dan perhiasan banyak menggunakan campuran emas 30, perak lebih banyak. Oke. Jadi ada kemungkinan nggak Pak Daud? Berarti perak itu kan bisa menggantikan seperti pakai emas putih Pak Daud? Nanti arahnya banyak orang pakai cincin emas tapi ke silveran. Oh, berarti emas putih Pak Daud ya? Begitu bukan? Mirip-mirip seperti itu. Mirip begitu Pak Daud ya. Jadi nanti emas putih dengan perak ke putih, emas ke putih-putih. Sekarang banyak yang cari perak Thomas. Iya Pak, banyak Pak Daud. Banyaknya gimana Thomas? Iya, banyak berita-berita sudah keluar sekarang di media sosial ada orang jual perak batangan persis kayak emas Pak Daud. Gitu, perak batangan namanya Pak Daud ya. Nah, itu akan terjadi naiknya berlipat-lipat 10 tahun ke depan. Apakah setelah 10 tahun perak akan turun lagi Pak Daud? Seperti nggak ada harganya Pak Daud? Naik, stabil. Tapi nggak turun kembali ke harga semula Pak Daud, tidak ya? Tidak bisa kembali ke harga 17.000, nggak bisa. Oh, kira-kira sampai nembus berapa Pak Daud? Belum tahu. Belum tahu ya. Wow. Yang jelas berlipat-lipat. Berlipat-lipat ya. Jadi ibu-ibu, selain Anda punya emas, kalau bermimpi punya emas belum bisa, ya mimpi punya perak dulu.
Kan God as money, uangnya Tuhan, itu kan emas dan perak. Oh ya, emas dan perak. Kan Rasul berkata apa? Emas Emas dan perak tidak ada padaku padaku. kan? Betul. Nah, di situ tidak ada kata perunggu atau tembaga. Betul. Berarti Alkitab Jadi nggak salah Pak Daud ya? yang berharga tetap emas dan perak. Ya. Emas dan perak tidak padaku tapi berlian di tangan saya gitu Pak ya. Nanti harga berlian 10 tahun ke depan, Heeh. termasuk batu-batu permata, ruby, emerald, sanito cat eye, berbagai alexandrite, Heeh. itu nanti akan drop turun itu 10 tahun ke depan. Oh, jadi akan turun Pak Daud ya? Drop turun. Karena 10 tahun ke depan tercipta sesuai proses alam tapi instan dengan teknologi. Oh, apakah itu dipengaruhi oleh kehebatan teknologi Cina Pak Daud? Yang jelas semua teknologi ini akan muncul dari Rusia, Jerman, China, Amerika, terutama Israel. Israel ya? Oh emang Israel menguasai sana Pak ya? Jadi itu nanti batu-batu permata itu akan drop. termasuk batu akik Pak? Aki hanya untuk koleksi aja. Ingat Thomas, Iya Pak Daud. termasuk nanti marmer Heeh. 10 tahun ke depan Drop. juga drop juga. Wah. Karena tercipta komponen-komponen marmer dari buatan Dahsyat. dengan high tech. Dahsyat. Mm-mm. Pak Daud ada yang bertanya, kok Pak Daud sekarang seperti ahli ekonomi Pak? Bisa memprediksikan itu Pak Daud dari Tuhan atau Pak Daud belajar atau gimana Pak Daud? Ini ada yang tanya, Pertama, Pak Daud. Heeh. hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan ya. Kedua, Kedua, karena waktu 10 tahun di zaman Pak SBY heeh. kan kumpulnya sama ahli ekonomi, Oh, hukum, HAM, dan keamanan strategi. ya. Nah, kalau yang ngajarin saya strategi itu adalah Edi Wibowo Ya. dan mengajarkan saya tentang suatu pemahaman ilmu Sandiyuda. Mm-mm. Tetapi saya hanya kulitnya aja, saya hanya diajar cara negosiasi untuk pembebasan sandera. Oh, jadi di situ Pak Daud fokus diajarin ya dengan beliau Pak ya. Nah, pandangan-pandangan politik itu saya belajar dari Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Dulunya adalah sekretaris Dewan Nasihat Presiden. Wow. Nah, itu atasan saya. Ya. Nah, setelah itu belajar dari cara berpikir, cara bernegosiasi, sama itu sama almarhum Edi Wibowo. Nah, setelah itu saya punya kawan setia baik, yaitu Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Jadi yang membentuk saya itu 10 tahun ahli ekonomi, ahli politik, dan ilmu strategi perang. Ya. Karena kumpulnya setiap hari, Thomas. Oh, memang jadi sebenarnya Pak Daud karena 10 tahun itu bergelut dengan mereka dan Pak Daud punya bakat Pak Daud ya. Kalau enggak kan nggak mungkin bisa Pak Daud kalau tanpa bakat Pak Daud. Dan dari anak Pak SBY yang paling saya sukai itu adalah Mas Ahaye dan Mas Ibas. Dua anak ini anak almarhum Ibu Ani Yudhoyono ini sekalipun anak presiden, tapi cara berpikirnya itu betul-betul negarawan. Jadi yang membentuk saya itu adalah pergaulan saya selama 10 tahun. Dan kumpulannya dengan ahli ekonomi makro dan mikro. Iya ya Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Makanya ada pertanyaan Pak Daud ini kan kok bisa sekarang larinya kok
ke prediksi-prediksi ekonomi, emas dan perak gitu kan, sampai banyak statement Pak Daud yang dipakai dan ternyata terbukti gitu Pak Daud kan, termasuk wakil presiden Indonesia saat ini kan yang mengajarkan strategi perang, strategi politik itu adalah almarhum Edi Wibowo. Edi Wibowo ya, sampai Makanya, timbul pemikiran ya. Ada satu cerita, ini kisah nyata ya, dan ini kemungkinan adalah tugas terakhir saya. Jadi suatu kali itu ada di Kuningan, waktu saya dipanggil sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono dan Edi Wibowo. Di situ ada Mas Ahaye dan istrinya. Bapak bertemu langsung Pak ya? Ya, karena kan saya pengawal almarhum Ibu. Ya. Waktu itu saya ditanya, Mas, untuk Mas Ahaye ini dalam pilihan di DKI ya, pilihan gubernur, kalah atau menang? Itu saya menjawab dengan susah, Thomas. Kenapa Pak Daud? Saya bicara sama almarhum Ibu Ani, saya jawab sebagai bawahan. Thomas? Iya Pak Daud, lanjut. Pak Daud putus-putus. Ya lanjut Pak Daud, bisa diulang. Nah waktu itu sebagai bawahan Pak Daud. Saya tanya sama almarhum Ibu Ani, saya sebagai bawahan atau sebagai teman? Kalau sebagai bawahan, karena saya pengawal almarhum Edi Wibowo, saya berkata siap. Tapi kalau sebagai teman, saya jawab apa adanya. Pak Daud pilih yang mana Pak Daud? Almarhum Ibu Ani ngomong apa adanya. Langsung saya berkata, kalah. Oh. Apa yang membuat Pak Daud bisa kalah? Tetapi akan jadi batu loncatan untuk naik ke atas. Oh, presiden gitu Pak Daud. Wapres. Wapres, wow. Jadi di masa depan AHY itu wapres. Wapres. Disitulah saya menjelaskan bahwa di Indonesia itu ada 4 trah. 4 trah di Indonesia. Yang pertama Pak Daud? Yang pertama adalah trah dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Pak, boleh jelasin apa itu trah Pak? Mungkin ada jemaat yang nggak tahu Pak. Kalau ini bukan kekristenan, tapi bicara tentang umum. Wahyu kerajaan. Wahyu kerajaan, oh berarti Jawa Pak Daud ya? Jawa. Jawa. Pertama adalah dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Kedua dari trah Presiden Soeharto. Kedua dari Soeharto. Oke, pewahyuan Jawa dari Soeharto Pak ya. Termasuk Ibu Trin itu adalah Wahyu Keprabon. Oh, Ibu Pak Soeharto itu ya. Ibu Tin Soeharto itu Wahyu Kepabron ya, Wahyu Kepabron. Termasuk Pak Prabowo kan tetap sebagai mantu Pak Harto. Betul. Dan di masa depan trah dari Soeharto akan muncul. Oh, jadi tahun depan ini. Dan yang ketiga trah dari Sarwo Edi Wibowo. Sarwo Edi Wibowo itu siapa Pak? Ayah dari almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Oh, jadi Pak SBY jadi presiden Pak ya? Karena Wahyu Keprabon itu ada di Ibu Ani. Jadi Pak SBY naik presiden Pak ya? Waktu itu saya ditanya sama Ibu Ani, untuk Edi Wibowo ini ada Wahyu Keprabon tidak? Waktu itu saya bicara sama almarhum Ibu Ani, tidak. Karena Wahyu Keprabon ada di Ibu Ani Yudhoyono dan itu turun ke Mas Ahaye. Dan saya berpesan di masa depan Ahaye wapres.
Maksudnya tahun setelah ini Pak ya, setelah pemerintahan sekarang ini Pak ya. Pokoknya di masa depan AHY Wapres. Wapres. Dan yang keempat terah dari Jokowi. Itu dari siapa Pak? Jokowinya Pak, dari Jokowi langsung. Terah dari Jokowi itu dari keturunan Jokowi itu ada wahyunya juga. Oh. Jadi gini ya, 4 terah ini yang tetap akan berkuasa di Indonesia sampai 25 tahun ke depan. Oh, berarti masa periodnya sampai 25 tahun ke depan Pak Daud ya? Iya, itu analisa saya. Betul. Itu bukan suara Tuhan. Ya. Nah, tetapi AHY Wapres sudah saya lihat jauh ke depan. Oke. Jadi bukan pres ya, Ya. tapi Wapres. Wapres. Oke. Nah, dan itu secara hitung-hitungan politik itu AHY kans besar untuk jadi Wapres. Oh, Karena dia ketua umum. ketua umum ya Pak Daud. Oke. Kedua punya partai. Punya partai. Nah, kalau tidak punya partai itu hanya berandai-andai. Betul. Bagaimana? Luar biasa Pak Daud. Nah, menurut Pak Daud nih, analisa Pak Daud, kalau seandainya prediksi Pak Daud wapresnya adalah AHY, siapa jadi capres siapa? Saya hanya tahunya Wapres. Wapres. Pokoknya waktu Wapresnya AHY itulah awal pemulihan Indonesia. Oh. Ada kemungkinan 5 tahun ke depan Pak Daud? Yang disebut dalam Jawa Satrio Paningit, ya itulah AHY. Oh. Gitu Pak Daud. Jadi Pak Daud punya prediksi menurut terah Jawa ini yang jadi Satria Paningit itu adalah AHY Pak gitu. Betul. Oh. Dan ingat ya, Wapres. Wapres bukan capres. Nah, jadi AHY nanti adalah kunci kemenangan capres. Oh. Pak Daud mungkin bisa Kalau berkomen- saya Thomas, Ah, walaupun mati sampai 10 kali, tidak bisa jadi menteri dan tidak bisa jadi presiden. Walaupun mati sampai 10 kali. sama. Jadi tugas saya Mengawal. selesai pada waktu AHY Wapres. Maksudnya apa tuh Pak? Kok sepertinya agak mengerucut. Tadi Bapak bilang statement bahwa kalau AHY naik Wapres, Bapak selesai apa? Selesai apa ya Pak? Selesai tugas apa selesai? Secara rohani nih Pak. Melaksanakan pesan almarhum. Oh oke. Jadi Bapak masih berpegang pada perintah ya bahwa sampai AHY naik jadi Wapres, Bapak selesai tugas itu Pak ya? Tugas saya itu aja. Oke. Pak bisa nggak sih? Tapi kalau untuk pertemanan, sahabat baik adalah Mas Ibas. Mas Ibas. Ada Mas intent Ibas. suka ketemu Pak? Mas Ibas itu orangnya baik, rendah hati, dan suka nolong. Suka nolong ya. Jadi anak Pak SBY itu dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Ya. Kalau wibawa, karisma pemimpin, cara berpikir, itu Mas AHY. Yes. Kedua, kalau pertemanan, persahabatan, itu Mas Ibas. Mas Ibas. Dan merakyat. Jadi dua anak almarhum ini waktu itu dipesankan ke saya, tolong dijaga ya Mas ya. Saya percaya Mas orang yang setia. Jadi ingat, nanti AHY itu Wapres, kunci kemenangan Capres. Seperti kemarin Pak Daud punya analisa kan, Gibran siapapun presidennya kalau Gibran wakil pasti menang tuh Pak Daud ya. Karena
AHY Wapres nanti didukung luar dan dalam negeri. Oh, Karena apa? Dia sudah matang. sudah matang Pak Daud ya. Kan sudah jadi menteri Betul. Sampai sekarang Pak Daud ya. dan Menko. Jadi saya akan bicara sama kawan saya juga pengawal Mas AHY, jaga Mas AHY. Dia wapres di masa depan. Ada kemungkinan nggak Pak sampai naik capres Pak? Saya hanya tahunya wapres. Wapres. Kira-kira Pak kalau prediksi Bapak nih 30, apakah bisa kemungkinan Gibran dengan AHY Pak? Saya tidak tahu. Belum Tapi tahu. yang jelas, ingat, siapapun presiden di Indonesia, pasti semua pernah berjasa. Ya, Pak Karno berjasa untuk kemerdekaan. ya. Pak Harto berjasa Pembangunan. memulai pembangunan. Betul? Betul. Habibie berjasa untuk yang namanya Kemajuan teknologi. kemajuan teknologi. Betul? Betul. Gus Dur Polarisasi. berjasa untuk kebebasan Kebebasan beragama, beragama. untuk saling menghargai, betul? Toleransi. Toleransi. Ibu Mega berjasa untuk wong cilik dan peduli untuk negara. Ya. Pak Jokowi berjasa untuk infrastruktur. Pak SBY berjasa pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi. Jadi kita harus melihat jasanya. Betul. Dan di masa depan, Pak Prabowo berjasa. Presiden yang bisa menstabilkan, mengendalikan keamanan Indonesia. Yes. Tapi kita harus lihat jasanya. Betul. Jadi awal pemulihan Indonesia adalah AHY Wapres. Ya, yang tadi Pak Daud bilang satu ya Pak Paningit ya. Ramalan begitu Pak Daud ya. Tapi ingat, itu analisa. Analisa. Menurut Jadi prediksi. ingat, Wapres loh ya. Wapres, bukan capres ya. Kunci kemenangan di Wapres nanti. Di Wapres. Ya, sama kayak kemarin Pak Daud punya prediksi tentang capres, siapapun capres. Kan waktu kemarin kan saya beritahu, kunci kemenangan ada di Wapres. Gibran ya. Gibran, betul? Betul. Makanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Pak SBY itu sinergi. Maka Indonesia aman. Aman. Dan lebih aman lagi bila Ibu Mega bersatu juga. Ya. Itu akan kedaulatan negara, keamanan, politik, ekonomi stabil. Ya. Dan saya lihat Pak Prabowo betul-betul mau merangkul untuk kesatuan. Betul. Luar biasa. Nah, yang mengajarkan hal seperti ini, saya adalah dua jenderal. Cara pandang namanya, Cara pandang. yaitu Amahum Edi Wibowo, kedua Letnan Jenderal Romulo Simbolon. Yes. Dan yang ketiga, saya belajar banyak dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Ya. Karena pernah satu tim. Yes. Gimana pengalamannya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Cukup singkat, cuma 20 tahun Pak Daud ya. Saya belajar makro, mikro, cara pandang itu 10 tahun. Wow. 10 tahun. Ya, dan saya tiap hari bersama salah satu di antara mereka. Dahsyat. Dan bicaranya tidak ada yang lain kecuali negara, ekonomi, politik. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Kenapa Thomas tanya demikian? Ya, karena memang di situ speknya Pak Daud yang Pak Daud bisa memberikan banyak prediksi pengetahuan umum ya. Yang bisa jadi berkat selain bicara rohani Pak Daud ya. Ya karena saya kan belajarnya 10 tahun Thomas. Ya. Dan saya bukan teori, Praktek. langsung praktisi. Langsung praktisi. Yes.
Iya Pak Daud. Puji Tuhan. Jadi saya itu hanya diajar kulit sebagian kecil dari ilmu Sandi Yuda, dari Almarhum Edi Wibowo, yaitu penggalangan perekrutan Yes. dan negosiasi. Negosiasi. Bayangkan kulitnya aja luar biasa, apalagi dalamnya. Dalamnya. Buahnya aja bagus, apalagi pohonnya Pak Daud ya. Itulah kehebatan Sandi Yuda Kopassus. Kopassus. Siapa Daud? Jadi saya belajar sama Edi Wibowo 10 tahun. Wah, lama Dan juga Pak langsung Daud. saya diturunkan di lapangan. Luar biasa. Luar biasa Gimana Pak Daud. pengalaman saya, Mas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberkati sekali Pak Daud. Berkati gimana, Mas? Ya memberkati, menambah pengetahuan selain kita bicara rohani Pak ya. Karena kan Tuhan juga pakai banyak ahli-ahli seperti Pak Daud untuk kita di bumi ini punya kepintaran selain pada kita bicara tentang alam roh Pak Daud ya. Jadi Indonesia ini 4 rah itu, Thomas. Pak Tra ya. Pertama dari Sri Soekarno, Soeharto, ya kan, dari Ibu SBY. Nah, karena kalau lihat dari Pak Jokowi, atasnya, keluarganya, untuk nyalonkan lurah atau nyalonkan apa, itu menang susah kalah, Thomas. Oh, trustnya Pak Jokowi ya. Iya, itu kuat menang, Thomas. Oh, Makanya kelihatan terahnya itu kelihatan. kelihatan Pak ya. Jokowi itu terahnya itu kuat untuk menang, Thomas. Apapun yang dicalonkan Pak Daud ya. Yang jelas 4 rah ini yang tetap ada di Indonesia 25 tahun. Jadi ini sama saja sebenarnya ini pilihan alam gitu Pak Daud. Pilihan alam bahwa ini pilihan alam untuk 4 golongan gitu Pak Daud ya. Golongan Yang jelas di masa keturunan. depan terah dari Sarwoedi, terah dari Pak Harto akan muncul. Oh, Sarwoedi itu berarti keturunan daripada SBY ya, Ibu Ani, Dan itu kuat ada di AHY. AHY. Ya. Oke, dahsyat. Karena untuk darah itu, Thomas, Ya, susah ditipu, Thomas. susah ditipu Pak Daud ya. Karena Siap. itu kita harus belajar dari sejarah. Sejarah Pak Daud ya. Dan 4 rah inilah yang akan bertahan terus selama 25 tahun. Selama 25 tahun ke depan. Dimulai dari berarti 25 tahun dari naiknya Pak Wapres atau gimana Pak? Perhatikan aja waktu kemarin calon-calon presidennya. Tetap yang menang adalah Pak Prabowo dan Gibran. Terahnya jelas. Ya. Nggak usah banyak-banyak, Thomas. Burung perkutut pun juga ada terahnya, Thomas. Oh, burung perkutut ada terahnya Pak? Iya. Anjing pun juga ada terahnya, Thomas. Oh iya betul, ada jenis-jenisnya Pak Daud ya. Terahnya itu garis keturunan. Ya. Garis keturunan. Terusan merpati bala pun ada terahnya juga Oh iya. dari atasnya. Dari atas ya. Burung juara dan terahnya jelas. Betul. Nah, pemimpin juga demikian, Thomas. Ada terahnya Terahnya ya. jelas. Jelas. Kita perhatiin Daud itu dikasih Tuhan, terahnya jelas. Jelas. Ada perjanjian Tuhan, ingat dari atasnya, yaitu siapa? Betul? Betul. Ada Rut, Ada Rut. iya kan? Ya. Musa, atasnya ada sejarahnya juga. Betul. Betul? Betul. Ada terasnya ya. Nah, jadi saya beritahu, ini kan kepercayaan saya mungkin berbeda dengan para pendeta. Ya. Karena saya kan 10 tahun ada di pengamanan
khusus ya, di bawah Edi Wibowo, tim khusus ya. Ya, Jadi cara pandangnya beda. ya. Seperti ini Thomas, apa yang disebut wilayah NKRI? Ya. Menurut Thomas? Ya gimana Pak? Maksudnya wilayah NKRI Pak? Apa yang disebut wilayah NKRI? Dasarnya apa? Disebut wilayah NKRI. Iya Pak Daud. Apa Pak menurut Thomas? Menurut Pak Daud apa Pak Daud? Menurut Pak Daud punya analisa pengetahuan Pak. Yang disebut NKRI yang menjadi wilayah NKRI adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Bekas jajahan Belanda, ya. Makanya Malaysia itu bukan NKRI, karena Inggris. Ya. Gimana Thomas? Iya Pak Daud, ini kembali pada sejarah Pak Daud ya. Kalau saya diajar tahap demi tahap Thomas. Ya. Jadi mengenal cinta negara, pengabdian pada negara. Siap. Nanti mungkin kalau semua sudah terjadi, tugas saya selesai, nanti baru aku saya menulis buku Thomas. Wah dahsyat ya, siap menanti. Tahu enggak judul bukunya apa? Apa Pak Daud? Hidupku untuk pengabdian bangsaku. Wah, hidupku untuk pengabdian bangsaku. Wow. Ya. Siapa Daud? Saya akan ceritakan semua di buku itu, bagaimana saya dipilih, bagaimana perjalanan hidup saya, suka duka, dan bagaimana tugas sebagai perisai dan tameng hidup. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa, pengalaman yang sangat emas Pak Daud, dan memang pantas untuk dibuat satu diari buku ya Pak, supaya bisa untuk generasi mengingat, mengenang bagaimana Tuhan pakai Pak Daud Tony. Ya, gitu, Pak. yaitu komitmen, kesetiaan sebagai tameng hidup, sebagai perisai untuk presiden. Presiden. Siap. Tapi waktu itu kan di era Pak SBY di Ibu Ani. Siap. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa malam ini. Kita akan langsung doa Pak Daud. Yuk. Oke, sekarang yang pertama. Oh haleluya. Ibu Mince Sinaga, silakan Ibu Mince, buka suaranya Bu. Ya Pak, selamat malam. Malam. Katanya apa Ibu? Bukanya. Tolong doakan saya ya melihat makhluk besar, kemudian juga kuntilanak. Kita doa ya untuk pematang kutuk Bu ya. Angkat tangan. Dia Darah Yesus, hancurkan kutuk. Yes. Darah Yesus, hancurkan mantra. Amin. Darah Yesus, hancurkan jimat. Yes. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Judul bukunya apa Thomas? Hidupku untuk pengabdian, hidupku untuk pengabdian bangsaku ya. Betul Pak Daud? Iya, rencananya itu Thomas. Oke, dahsyat ya. Sudah ditulis Tapi dari ingat, Pak Daud? saya bukan militer, bukan pegawai negeri, saya hanya rakyat biasa. Sipil. Yang berusaha untuk memberi yang terbaik untuk bangsa saya. Untuk bangsa Indonesia. Indonesia plus 62. Oke, selanjutnya Jamie Surabaya, silakan. Ya, tolong doakan untuk usaha saya yang beberapa tahun ini mendukung. Kita doanya, darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan mantra. hancurkan Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan jimat. hancurkan Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Jadi Oke. Thomas, Iya Pak Daud. di masa depan Wapres apa? AHY Pak. Karena Nah, keprabonnya, trustnya kepada
Ibu Ani SB Yudhoyono. Oke Thomas. Yang selanjutnya, yang ketiga, Ibu Deslina Gultom. Silakan Ibu Deslina. Oh iya Pak, selamat Pak. Aku mohon didoakan aja Pak agar aku bisa dapat pekerjaan segera. Aku lagi nggak Kita kerja. doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Buka berkat untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang keempat, Laras dari Filipina. Ya, Selamat Laras. malam Pak Daud. Malam. Pak. Doakan untuk terobosan keluarga dan terobosan anak-anak Pak. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lawat Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang kelima, Nuryanti Purba, Bekasi. Silakan. Halo Mbak Tur, selamat malam. Ya, silakan Pak. Ya, gimana? Bertanya. Saya ini kena asam lambung. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas dari jahat kegelapan. Berkati Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke Thomas. Makasih Pak Daud. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya,
kita tetap mempertahankan iman kita, maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.